aku Indira. Halo semuanya, aku Ava. Halo guys, aku Ananta dan kita bakalan bacain mitos-mitos dari seluruh belahan dunia. Nah, siapa nih yang mau mulai? Dimulai dari aku ya. Nah, aku punya mitos nih dari negara Jepang yang mengatakan bahwa tatami no sue o fun deshi maiba fuunga okimas. Yang artinya kalau kita menginjak ujung tikar tatami maka akan membawa kesialan bagi kita. Di Jepang, tikar tatami atau tikar dari jerami ini biasanya ditemui di ryokan atau di restoran Jepang. Nah, apabila kita menginjak ujung tikar tatami, itu merupakan tindakan yang tidak menghormati leluhur dan dipercaya dapat mengundang nasib buruk bagi yang menginjaknya. Jadi, kalau misalnya nanti kita melewati tatami, usahakan lewat bagian tengahnya aja dan jangan menginjak ujung tikar tatami, oke? Next, ada mitos tentang apa nih? Nah, kalau dari aku, ada nih mitos dari negara Korea Selatan. Salah satunya adalah 발간 잉크로 쓰는 것은 살해 위협으로 간주됩니다. Yang artinya, menulis dengan tinta merah dianggap sebagai kematian. Kok bisa sih? Karena dahulu di Korea Selatan, tinta merah digunakan untuk menulis nama kerabat yang meninggal dunia saat melapor pada catatan sipil. Sehingga menulis nama seseorang dalam tinta merah hanya ada dua alasan, yakni karena ada kerabat yang telah wafat atau kamu mengharapkan kematian padanya. Jadi hati-hati ya. Wah, unik-unik juga ya mitos-mitos dari teman-teman semua. Nah, sekarang aku mau bacain salah satu mitos dari negara Jerman nih. Yaitu Ein Weg zum Glück soll es sein, einen Schornsteinfeger die Hand zu schütteln. Artinya, kalau kalian mau meraih keberuntungan, kalian bisa menjabat tangan seorang tukang cerobong asap. Aneh kan? Aku juga nggak tahu kenapa, tapi terserah orang Jerman aja sih. Oke, next ada mitos dari Cina nih yang mengatakan bahwa Oke, aku nggak bisa baca. Aku nggak tahu bacanya gimana. Jadi mungkin siapa atau Nanta bisa kali ya. Aduh, sumpah aku nggak ngerti. Wah, aku juga nggak bisa bahasa Mandarin nih. Ada apa tuh? Ini nih, ada mitos dari Cina dalam bahasa Mandarin, tapi kita nggak tahu artinya apaan. Jadi aku bakal bantu kalian untuk menerjemahin ya. Jungguo de su zi si tai biao si wang. Benar nggak? Bener kok terjemahannya, angka 4 di Cina itu menunjukkan kesialan dan kematian. Karena angka 4 bahasa Mandarinnya itu si dan kematian adalah si. Nah, karena pengucapannya yang mirip, maka angka 4 sering disebut sebagai angka sial. Nah, makanya di gedung-gedung yang dimiliki orang Tiongkok kayak perkantoran dan mall ataupun orang yang bikin gedung pakai feng shui Cina tuh nggak ada yang pakai lantai 4, pasti lantai 3A. Ini tuh karena mereka pakai angka 4 sama aja mendatangkan kesialan. Kok kalian bisa sih? Gimana sih belajar bahasa asingnya? Kita belajar bahasa asing di situ tuh. Warna oranye itu bukan ya? Nah, maksud mereka itu Lingotalk. Kita bisa belajar bahasa di sana karena banyak banget benefit yang bakal kita dapat kalau kita belajar bahasa di Lingotalk. Jadi di Linggotalk kalian bisa belajar bermacam-macam bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, Korea, Arab, dan banyak lagi. Dan di Linggotalk ini bakal lebih fokus ke percakapan, sehingga kita dilatih untuk menjadi pembicara aktif, bukan pasif lagi. Selain itu, karena Linggotalk ini diadakan secara online, kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun karena jadwalnya yang fleksibel. Oke, selain benefit tadi, tentu juga kalian akan mendapatkan benefit berupa circle relasi yang sangat suportif terhadap kalian untuk belajar bahasa asing. Wah, jadi tertarik belajar di Lingotalk deh. Bener banget. Setelah ini kita ambil kursus yuk di Lingotalk. Yuk. Tunggu kalian untuk belajar dan mengenal bahasa asing di Lingotalk. Belajar di Linggotalk, your best ball in language learning.